Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Lala? Iya benar. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Windy. Di sini saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah Ibu sudah tahu Bu kondisi Ibu saat ini itu seperti apa? Iya, saya sudah tahu. Tadi di ruangan sebelah perawat memberitahu saya kalau saya terkena penyakit HIV. Nah kan Ibu sudah tahu ya Bu ya kondisi Ibu saat ini itu seperti apa. Nah tujuan saya kesini yaitu untuk memberikan penyuluhan kesehatan. Tujuannya agar yang ibunya tadi nggak tahu tentang HIV bisa menjadi tahu seperti itu. Waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu ya, tepatnya di sini. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Nanti media yang saya gunakan yaitu lembar balik ya Bu ya. Sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah Ibu, seperti ini ya Bu ya lembar baliknya. Ya. Nanti di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian, ada penyebab, tanda dan gejala, pencegahan, pengobatan, dan hidup sehat bagi PDH. Nah nanti Ibu bisa bertanya langsung kepada saya per slide atau nanti di akhir ya Bu ya. Sudah mengerti Bu? Sudah. Nah sebelum saya menjelaskan, saya akan tanya dulu kepada Ibu, apa sih yang Ibu ketahui tentang HIV itu? Yang saya ketahui HIV itu adalah penyakit yang berbahaya dan bisa menular seperti itu. Nah betul banget ya Bu ya bahwa si HIV ini merupakan penyakit yang menular. Nah lebih jelasnya saya jelaskan di PNKes hari ini ya Bu ya. Ya, baik. Nah bisa kita mulai ya Bu ya. Iya, Sus. Nah jadi yang pertama itu ada pengertian HIV. Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah awalnya si virus HIV ini hanya ditemukan pada simpanse aja Bu di Afrika. Lalu serta hanya menginfeksi simpanse saja. Namun peneliti berspekulasi bahwa virus HIV bermutasi dan dapat menginfeksi manusia karena manusia mengkonsumsi daging simpanse yang terinfeksi virus HIV seperti itu. Lalu sedangkan AIDS ini singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Jadi ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Seperti itu Bu. Ya. Di pengertian ini apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, kita lanjut saja ya Bu ya. Iya, Sus. Selanjutnya ada penyebab HIV AIDS. Jadi penyebab HIV ini disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Jadi seseorang yang terinfeksi HIV ini dapat menularkan kepada orang lain bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Di penyebab ini apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Apakah saya terlalu cepat Bu menjelaskannya? Tidak. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Selanjutnya ada tanda dan gejala HIV. Yang pertama itu ada nyeri daerah perut, selanjutnya nyeri saat menelan, lalu batuk kering, lalu kelelahan berkeringat di malam hari, demam, kehilangan selera makan, malaise atau berkeringat. Lalu diarenya berair dan terus-menerus, mual dan muntah. Lalu di tenggorokannya kesulitan menelan, lalu di mulutnya terdapat bercak putih di lidah putih atau ulkus ya Bu ya. Iya. Di tanda dan gejala ini apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Iya, Sus. Selanjutnya penularan HIV/AIDS yang pertama melalui hubungan seks, lalu penggunaan jarum suntik, lalu kehamilan, persalinan atau menyusui, lalu selanjutnya transfusi darah. Di penularan HIV/AIDS ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya Bu ya. Iya, Sus. Selanjutnya ada pencegahan HIV/AIDS. Nah di sini ada 5 Bu. Jadi ada A, B, C, D, dan E. Yang A itu abstain. Nah abstain ini yaitu jangan melakukan seks, terutama hubungan seksual beresiko. Lalu yang B itu be faithful, yaitu jadilah pasangan yang setia ya Bu ya. Lalu yang C itu kondom. Nah jika hubungan seks tersebut adalah seks yang beresiko, beresiko kehamilan atau penularan penyakit, maka pakailah kondom. Selanjutnya yaitu ada D, drug. Nah drug ini jauhi drug atau obat-obatan terlarang seperti narkoba ya Bu ya. Iya. Selanjutnya E, education. Nah jadi banyak orang yang tidak memiliki akses pada pengetahuan yang tepat mengenai kesehatan seksual. Jadi
padahal gitu ya Bu ya, banyak sekali bahaya yang mengintai apabila kita tidak mendapatkan pengetahuan yang benar seputar kesehatan seksual, termasuk soal penyakit HIV/AIDS seperti itu. Di pencegahan yang 5 ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada, Sus. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Selanjutnya ada pengobatan HIV/AIDS. Jadi meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Nah, jenis obat ini disebut ARV atau antiretroviral. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Di pengobatan apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? tidak ada. Tidak ada. Kita lanjut ya Bu ya. Ya, Selanjutnya tips hidup sehat ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama ada minum obat secara teratur, lalu pola makan sehat, lalu rutin berolahraga. Selanjutnya hindari rokok dan minuman beralkohol, lalu menjaga kebersihan diri, lalu yang terakhir mengurangi stres. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu sejauh ini? tidak ada, Sus. Nah, materinya sudah selesai ya Ibu ya, karena tidak ada yang ingin Ibu tanyakan. Sekarang saya yang akan bertanya kepada Ibu sebagai bahan evaluasi kita. Tadi kan ada hidup sehat bagi penderita HIV/AIDS atau ODA. Nah, itu tuh apa saja ya Bu ya? Ya, yang sudah saya simak tadi, tips hidup sehat untuk ODA. Yang pertama, minum obat secara teratur. Iya. Yang kedua, menjaga pola makan yang sehat. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Terus yang terakhir, menghindari minuman beralkohol dan tidak merokok. Seperti itu. Nah, betul sekali. Benar ya Bu ya? Ternyata Ibu sudah paham dengan materi kita barusan. Nah, jangan hanya diingat saja ya Bu ya, tetapi diterapkan di kehidupan Ibu sehari-hari. Iya, Seperti betul. itu. Nanti kalau misalnya Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi atau lupa tentang materi yang barusan, Ibu bisa datang lagi ke sini atau ke puskesmas terdekat ya Ibu ya. Iya, Seperti itu. Saya tanya lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? tidak ada. Nah, kalau nggak ada, saya pamit dulu ya Bu ya. Nanti di depan ada leaflet untuk bahan bacaan Ibu di rumah ya Bu ya. Ya. Saya pamit dulu Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam.